Bab 321. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Z. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Direktur Ding langsung menghela napas. 10 pil jantung es kelas atas, dan Wu Chen hanya membutuhkan 1 juta suanjing kelas atas. Ini luar biasa, bukankah sudah jelas bahwa sebagai seorang alkemis, dan Wu Chen bahkan tidak tahu harga 5 pil teratas. Namun, Direktur Ding langsung menyangkal pandangan itu dalam hatinya. Bagaimanapun, dan Wu Chen adalah penyihir dan dao, dan harga obat dan pasti sudah tidak asing lagi di hatinya. Sekarang, dan Wu Chen memberikan 10 pil jantung es kelas atas ke Paviliun Lanxing dan hanya menagih 1 juta keping suanjing kelas atas. Ini jelas merupakan bantuan yang dijual ke Paviliun Lanxing. Pada saat ini, Direktur Ding tiba-tiba mengerti mengapa ada kartu emas ungu di tangan dan Wu Chen. Karena manfaat yang dibawa oleh dan Wu Chen ke Paviliun Lanxing benar-benar besar. Tepat ketika Direktur Ding terkejut, sebuah ejekan tiba-tiba terdengar. Saudara Dan, Anda tidak perlu bersikap sombong meskipun Anda seorang penyihir dan dao dan murid Presiden Muling. Anda telah memurnikan 10 pil hati es terbaik dalam 3 jam. Apakah Anda yakin tidak bercanda? Pembicara itu berjalan keluar dari kerumunan, mengenakan pakaian yang indah dan sepasang sepatu bot berharga yang bertatahkan batu giok. Orang-orang di sekitarnya melihat sekilas bahwa pria ini adalah Bai Jingtang, Presiden Muda Serikat Alkimia. Setelah mempertimbangkan dengan saksama apa yang dikatakan Bai Jingtang, mereka menyadari bahwa mustahil untuk memurnikan 10 pil hati es terbaik dalam 3 jam. Apa yang dikatakan Presiden Bai Jingtang sangat masuk akal. Pil Bingxin adalah pil kelas 5. Bahkan jika pil itu bebas debu dan bertentangan dengan langit, dia hanya dapat menjamin satu di antara kualitas dan kecepatan alkimia. Jika kecepatan alkimia terlalu cepat, kualitas alkimianya tidak tinggi. Ada 10 pil Bingxin dalam 3 jam. Kecepatan ini sama sekali tidak terbayangkan. Jadi, dan Wu Chen benar-benar membual. Orang-orang itu bingung dan menatap Su Ling dengan sedikit keraguan. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya keluar. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5 dari istana dan berkata, benar sekali. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil, dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk memurnikan pil tingkat 5. Selain itu, memurnikan pil ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Memurnikan 10 pil secara terus-menerus membutuhkan setidaknya 1 hari. Tidak mungkin selesai dalam 3 jam. Bukankah dia Tuan Wei? Kekuatan jiwanya mendekati tingkat 6. Sekarang dia adalah seorang alkemis di puncak tingkat 5. Petik 2. Ya, memang dia. Dikatakan bahwa dia memasuki keluarga kerajaan dan secara khusus membantu keluarga kerajaan memurnikan pil. Sekarang dia mengatakan itu tidak mungkin, pil itu bebas debu dan tentu saja tidak mungkin untuk diselesaikan. Aku tidak menyangka dan Wu Chen ini baru saja menjadi terkenal dan menyombongkan diri. Sungguh karakter yang buruk. Hehe, orang seperti dia, mengandalkan bakat alkimia mereka, tidak tahu akan menjadi sampah seperti apa mereka di masa depan. Pada saat ini, orang-orang memandang Su Ling dengan sedikit lebih jijik. Tidak diragukan lagi, Guru Wei maju untuk memastikan bahwa tidak mungkin untuk memurnikan 10 pil hati es dalam 3 jam, seperti yang dikatakan Su Ling, dan semua orang yakin. Su Ling merasa sedikit aneh tentang mengapa Bai Jingtang muncul di sini, tetapi setelah berspekulasi dengan hati-hati, Su Ling tahu bahwa seseorang pasti telah menatapnya. Benar saja, pada saat berikutnya, Pangeran ke-6 juga muncul di Paviliun Lanxing. Melihat kemunculan tiba-tiba Pangeran ke-6, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang dan berkata pada diri mereka sendiri, energi pil ini begitu kuat sehingga bahkan orang-orang kerajaan menatapnya. Namun, ketika Anda memikirkannya dengan saksama, dan Wu Chen sekarang adalah orang merah, dan satu-satunya murid Presiden Muling. Tidak peduli status atau statusnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Untuk menarik bakat tingkat ini, dapat dimengerti bahwa keluarga kerajaan mengirim 6 pangeran ke sini. Saudara Dan, kudengar kau datang ke Paviliun Lanxing. Aku akan tetap menyambutmu. Pangeran ke-6 berjalan cepat ke arah Su Ling. Ia tak dapat menahan tawa dan berkata, baru saja, kudengar saudara Dan akan memurnikan 10 pil jantung es dalam waktu 3 jam. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Hehe, berita tentang Pangeran ke-6 benar-benar akurat. Aku benar-benar ingin memurnikan pil Bingxin di Paviliun Lanxing.
Aku akan memurnikan 10 pil Bingxin dalam waktu 3 jam. Kualitasnya sangat bagus. Su Ling menyipitkan matanya. Ia tidak begitu menyukai Pangeran ke-6, karena ia merasakan aura jahat dan licik dari Pangeran ke-6. 10 pil jantung es terbaik dalam waktu 3 jam. Mendengar ini, Pangeran ke-6 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tersenyum di wajahnya, dan bertanya kepada Su Ling, "Saudara Dan, apakah kau serius?" "Tentu saja," Su Ling mengangguk. "Haha, oke, menarik, sungguh menarik." Pangeran ke-6 tertawa beberapa kali, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, dan berkata, "Kalau begitu, Saudara Dan, beranikah kau bertaruh denganku?" Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, "Aku tidak tahu bagaimana Pangeran ke-6 ingin bertaruh." Saudara Dan mengatakan dia bisa memurnikan 10 pil hati es kelas atas dalam 3 jam, jadi aku bertaruh saudara dan tidak bisa memurnikan 10 pil hati es kelas atas dalam 3 jam. Dengan beberapa senyuman di wajahnya, Pangeran ke-6 berkata, "Jika kau bertaruh, ada 1.000.000 keping Xuanjing kelas atas di cincinku, yang bisa digunakan sebagai taruhan." Ketika mereka melihat Pangeran ke-6 mengeluarkan 1.000.000 keping kristal misterius kelas atas sebagai taruhan, itu benar-benar taruhan yang besar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan menatap Pangeran ke-6 dengan heran. Seketika, mereka menatap Dan Wuchen dan bertanya-tanya apakah Dan Wuchen berani menerima taruhan itu. Dia tentu tidak berani bertaruh. 1.000.000 yuan kristal misterius kelas atas. Jika dia kalah, apa yang akan dia ganti rugi kepada Pangeran ke-6? Ya, 1.000.000 keping kristal misterius kelas atas, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Banyak keluarga kelas 3 di ibu kota kekaisaran hanya dapat menghasilkan jutaan keping dengan bantuan seluruh keluarga. Tidak diragukan lagi, orang-orang yakin bahwa Dan Wuchen tidak berani bertaruh. Bagaimanapun, jumlah taruhan kali ini adalah 1.000.000 keping kristal misterius kelas atas. Jumlahnya benar-benar terlalu besar. Namun, ketika orang banyak memutuskan bahwa Su Ling tidak berani bertaruh, Su Ling tersenyum beberapa kali, menatap orang banyak dan bertanya, "Apakah ada orang lain yang ingin bertaruh? Kalian bisa melakukannya bersama-sama. Aku dan Wuchen akan menerima taruhan siapapun." Apakah pil Wuchen ini gila? Tidak mungkin menyelesaikan 10 pil hati es teratas dalam 3 jam. Bahkan Master Wei mengatakan itu akan memakan waktu 1 hari. Bahkan jika dia seorang jenius dan Dao, dia tidak mungkin begitu memberontak. Ya, ada ratusan orang di sini. Jika semua orang mengeluarkan Xuanjing dan bertaruh dengannya, apakah dia benar-benar mampu kehilangan jika dia kalah? Apa yang dikatakan Su Ling mengejutkan semua orang hingga ekstrim. Apa itu roh? Dalam tubuh Su Ling, mereka benar-benar melihatnya. Segera, Su Ling menatap Lan Yun dan Direktur Ding dan berkata sambil tersenyum, "Kalian juga bisa bertaruh bersama." Mengenai metode perjudian, seperti yang dikatakan Pangeran ke-6. Hehe, bagus. Lan Yun tersenyum dan melihat bahwa mata Dan Wuchen begitu tegas. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya dan berkata, "Ada 100.000 keping kristal misterius kelas atas di tas penyimpanan ini. Aku yakin Tuan Wuchen dapat memurnikan 10 pil Bingxin kelas atas dalam 3 jam." Direktur Lan Yun, Direktur Ding, yang berdiri di dekatnya, terkejut. Saat itu, dia merasa takut. Itu adalah taruhan besar, dan taruhannya terlalu tidak adil. Dalam 3 jam, 10 pil jantung es terbaik. Bahkan Master Alkemis Kerajaan Wei mengatakan itu tidak mungkin, tetapi Lan Yun masih bersikeras bertaruh pada Dan Wuchen, yang membuat Direktur Ding ragu-ragu. "Sial, bertarung. Aku juga mengeluarkan 100.000 keping Xuanjing kelas atas dan menekan Tuan Wuchen. Aku bisa memurnikan 10 Bingxin dan kelas atas dalam 3 jam. Direktur Ding menggertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan keras. Orang-orang di paviliun Lanxing benar-benar tergila-gila pada Dan Wuchen. Gila, benar-benar mustahil untuk memiliki 10 pil jantung es terbaik dalam 3 jam. Seseorang berteriak, "Aku akan mengambil 3.000 Xuanjing kelas atas dan kalah tanpa debu." Melihat seseorang bertaruh dengan Pangeran ke-6, yang lain berteriak dan berkata dengan keras, "Aku akan menekan 10.000 keping Xuanjing kelas atas dan kalah pil tanpa debu." Ratusan orang, kecuali Lan Yun dan Direktur Ding, yang dapat menang dengan menekan Dan Wuchen, hampir sama dengan Pangeran ke-6. Menekan Dan Wuchen akan kalah. Dalam proses ini, Presiden Bai Jingtang, seperti Pangeran ke-6,
juga mengeluarkan pena besar dan mempertaruhkan 1.000.000 keping Xuanjing kelas atas dengan Dan Wuchen. Tuan Wei juga mempertaruhkan 500.000 yuan Xuanjing kelas atas. Tidak diragukan lagi bahwa berjudi pada Dan Wuchen akan kalah. Xuanjing kelas atas yang tersebar, akhirnya dihitung bersama, mencapai total 3,5 juta yuan. Angka ini tidak terbayangkan. Anda tahu, 3,5 juta keping Xuanjing kelas atas adalah semua detail dari keluarga kelas 3 di ibu kota kekaisaran. Tetapi sekarang, jumlah taruhan besar telah mencapai begitu banyak. Siapa yang tidak terkejut? Su Ling juga ketakutan dan berkata, tidak heran orang-orang ini berani datang ke pavilion Lanxing untuk membeli bahan obat. Mereka benar-benar kaya. Segera, Su Ling tersenyum. Jika dia bisa memenangkan 3,5 juta keping kristal misterius tingkat atas dan melelang 10 pil bingsin tingkat atas, dia akan memiliki 4,5 juta keping kristal misterius tingkat atas. Dia jelas merupakan seorang tiran lokal papan atas. Su Ling, bertaruhlah dengan mereka bahwa 4,5 juta keping kristal misterius tingkat atas, aku bisa langsung menerobos ke wilayah Tianwu, dan bahkan mencapai 2 kali lipat wilayah Tianwu. Kucing hitam yang berbaring di lautan Qi tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Dia sangat membutuhkan kristal misterius, karena terobosannya perlu menghabiskan banyak kristal misterius. Menurut perkiraannya, 4,5 juta keping kristal misterius tingkat atas setidaknya dapat membuatnya menerobos alam Tianwu, atau bahkan menerobos alam kecil untuk mencapai alam Tianwu tingkat ganda. Bagaimana kalau kamu kalah? Melihat kucing hitam itu siap bergerak, Su Ling tersenyum pahit. Jika kalah, diperkirakan hanya bisa menjual. Kucing hitam itu terkekeh dan berhenti bicara. Untuk apa? Su Ling mengerutkan kening dan bertanya. Pantat. Kucing hitam itu tertawa. Petik 2 titik. Xiao Hei, aku sarankan kamu untuk bersikap baik. Su Ling berkata dengan suara yang dalam, sedikit marah. Pangeran ke-6, melihat Xuanjing kelas atas yang menumpuk di gunung dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Segera, dia menatap Su Ling dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana? Saudara Dan, sekarang masih waktunya bagimu untuk menyerah. Apakah kamu yakin ingin bertaruh? Bertaruh? Mengapa tidak bertaruh? Seseorang memberiku Xuanjing secara cuma-cuma. Mengapa tidak? Su Ling tersenyum. Bicaralah dengan liar, Dan Wuchen. Setelah kamu memurnikan 10 pil hati es terbaik dalam waktu yang ditentukan, kamu dapat mengatakannya lagi. Seseorang berteriak dengan dingin. Itu bagus. Kamu belum memurnikan 10 pil hati es terbaik. Hasilnya tidak diketahui. Jika kamu kalah, aku khawatir kamu akan kehilangan celanamu. Seseorang tampak sinis dan memutuskan bahwa Dan Wuchen tidak akan menang, katanya dengan sinis. Hehe, aku tidak akan mengganggumu untuk khawatir. Su Ling tersenyum, menatap Lan Yun dan berkata, Lan Yun, sekarang bawa aku ke ruang alkimia. Bagus. Lan Yun mengangguk dan menjawab, kita akan pergi bersama mereka untuk mencegah mereka bermain trik. Seseorang berteriak bahwa itu adalah taruhan besar. Jika Dan Wuchen curang dan memenangkan taruhan besar, bukankah mereka akan kalah banyak? Benar, kita akan mengawasi mereka dan jangan biarkan mereka curang. Seseorang bersorak. Su Ling dengan enggan tersenyum pahit. Dia mengikuti Lan Yun dan meninggalkan gedung utama bersama-sama, menuju gedung di dekatnya. Gedung itu sedikit panas. Jelas ada api yang menyala. Lan Yun membawa Su Ling dan semua orang ke sini dan menjelaskan, Tuan Wuchen, ini adalah pavilion tempat ruang alkimia berada. Anda dapat memilih ruang alkimia, yang memiliki tungku dan api alkimia yang bagus, serta bahan obat yang Anda butuhkan. Ya, Su Ling mengangguk puas dan berkata, terima kasih. Segera, di bawah pengawasan orang banyak, Su Ling berjalan ke salah satu ruang alkimia. Hehe, pil ini bebas debu. Meskipun dia seorang penyihir dan dao, dia terlalu sombong. Tidak mungkin untuk memurnikan 10 pil hati es terbaik dalam 3 jam. Bai Jingtang mengerutkan kening dan mencibir. Ya, saya sudah mencoba, tetapi saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Kata Master Wei, Pangeran ke-6 bahkan lebih senang. Jika Dan Wuchen kalah kali ini dan jutaan Xuanjing kelas atas, Dan Wuchen mungkin tidak dapat membayar sama sekali. Pada saat itu, dia akan maju untuk membantu Dan Wuchen memberi kompensasi. Bukankah Dan Wuchen berutang budi padanya? Memikirkan hal ini, Pangeran ke-6 tidak dapat menahan tawa. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari Dan Wuchen,
statusnya di keluarga kerajaan pasti akan banyak meningkat. Bagaimanapun, di belakang Dan Wuchen, ada raksasa seperti Dan Wucholege, yang tidak dapat diremehkan. Setelah memasuki ruang alkimia, Su Ling melirik tungku alkimia yang ditempatkan di tengah ruangan dan berkata, "Tungku alkimia yang ditempatkan di sini jauh lebih baik daripada kompor apung di tanganku. Sekarang setelah aku mendapatkan api neraka, saatnya untuk menemukan tungku alkimia yang bagus." Bagi seorang alkemis top, api dan tungku alkimia sangat penting. Karena kedua hal ini secara langsung memengaruhi kualitas pil. Meskipun tingkat kekuatan jiwa seorang alkemis menentukan tingkat seorang alkemis. Namun, jika Anda dapat memiliki api teratas dan tungku alkimia, alkemis tingkat rendah juga dapat memurnikan pil tingkat tinggi. Sama seperti sebelumnya, Luo Qianli dengan enggan memurnikan 5 pil dengan menggunakan kekuatan jiwa puncak dari 3 produk, dan kualitas 5 pil juga mencapai tingkat teratas, mengandalkan api es biru tua, api yang berbeda yang luar biasa itu. Su Ling, sekarang dia memiliki api harta karun seperti api neraka api penyucian. Dia hanya satu ding dari tungku alkimia yang sangat bagus. Untuk menjadi master alkimia tingkat atas. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan tawa dan berkata diam-diam, "Jika saya dapat memenangkan pertaruhan ini, saya dapat memperoleh 4,5 juta keping suanjing tingkat atas, yang dapat digunakan untuk membeli tungku alkimia yang bagus saat itu." Segera, Su Ling tidak lagi ragu-ragu, dan dengan santai meminum obat berikutnya, 3 rumput giok kental, 2 Ganoderma lucidum hitam, 2 teratai S8 harta karun dan banyak obat lainnya. Bahan-bahan obat ini tersedia di ruang alkimia, dan Lanyun serta yang lainnya secara khusus menyiapkan lusinan bahan obat untuk mencegah kegagalan alkimia Su Ling, yang tentu saja sudah cukup Su Ling melemparkan semua ramuan itu ke dalam tungku alkimia di depannya. Mengikuti dari dekat, Su Ling melepaskan kekuatan jiwanya dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Api merah hitam di lautan Qi-nya terbakar liar dalam sekejap. Di telapak tangan kanan Su Ling, api juga muncul, menunjukkan warna hitam dan merah, yang luar biasa. Jika alkemis lain melihat ini, mereka akan tercengang. Karena api hitam dan merah yang dikeluarkan Su Ling saat ini adalah api neraka penyucian di 3 teratas dari daftar api yang berbeda, yang telah hilang selama bertahun-tahun dalam sejarah. Siapa yang bisa mengira bahwa api itu jatuh ke tangan Su Ling? Su Ling mengendalikan api di telapak tangannya dan membuatnya terbakar di bawah tungku alkimia. Ketika api neraka-neraka menyentuh permukaan tungku alkimia, dengarkan saja suara, zila, dan api neraka-neraka hitam dan merah langsung membungkus tungku alkimia seperti ular api. Api neraka api penyucian adalah api harta karun dan mengetahui spiritualitas. Dalam kehidupan sebelumnya, saya menggunakannya untuk memurnikan pil, yang dapat dikatakan seperti ikan di air. Dalam kehidupan ini, jika saya mendapatkan kembali api neraka api penyucian, alkimia saya akan lebih indah. Su Ling tersenyum dan mengendalikan api neraka untuk membakar tungku alkimia. Sesaat kemudian, seluruh tungku alkimia, di bawah nyala api, berubah menjadi bubur hitam menjadi merah, yang membuat orang tercengang. Pada saat ini, hampir pada saat yang sama, semua bahan obat dalam tungku alkimia meleleh dan berubah menjadi jus yang kaya dan kental. Hal yang paling menakjubkan tentang api neraka adalah ia dapat membakar kotoran langsung menjadi abu. Dengan kata lain, mereka yang mengendalikan api neraka api penyucian dapat memperoleh esensi obat yang benar-benar murni tanpa pemurnian khusus. Su Ling tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, setelah Su Ling mendapatkan api neraka di api penyucian, kecepatan alkimia meningkat beberapa kali lipat. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertaruh dengan Pangeran ke-6 dan yang lainnya. Bagaimanapun, 3 jam bukanlah waktu yang lama bagi para alkemis. Terlebih lagi, pil yang ingin disempurnakan Su Ling adalah pil Bingxin 5 produk. Selain itu, Su Ling harus meningkatkan kualitas obat dan menjadi yang terbaik. Dapat dibayangkan bahwa itu sulit. Tanpa bantuan api penyucian dan api dunia bawah, dia tidak dapat melakukannya. Hehe. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aku memiliki api harta karun api penyucian yang tak tertandingi di tanganku. Kalau tidak, memurnikan 10 pil hati es kelas atas dalam 3 jam akan menjadi mimpi. Su Ling mencibir. Su Ling tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti, yang tercermin di sini. Begitu Su Ling bertekad untuk melakukan sesuatu, dia harus merencanakan beberapa kali sebelumnya dan berusaha simen mungkin. Pada saat ini,
semua bahan obat dalam tungku alkimia meleleh di bawah pembakaran api neraka. Selain itu, ada kabut hitam yang menguap dari tungku alkimia. Kabut hitam itu, kotoran dalam bahan obat, terbakar menjadi abu karena tidak tahan terbakarnya api neraka. Su Ling menggunakan kekuatan jiwa untuk dengan hati-hati mengendalikan hubungan proporsi esensi obat herbal Tiongkok dalam tungku alkimia. Ketika api neraka api penyucian melelehkan semua kotoran, Su Ling akan mencampur esensi bahan obat tungku alkimia sesuai dengan proporsi yang tepat. Proses ini adalah proses menguji kekuatan jiwa alkemis. Jika sebelumnya saya hanya memiliki 3 jenis kekuatan jiwa, akan menjadi ujian besar bagi saya untuk memurnikan 10 pil hati es kelas atas. Tetapi sekarang, saya memiliki kekuatan jiwa di tengah kelas 3, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memurnikan pil hati es kelas atas pasti jauh lebih mudah. Su Ling menggunakan bendera 100 hantu untuk melahap kekuatan jiwa prajurit yang mengejar dan membunuhnya oleh Sekte Yesia, yang membuat kekuatan jiwanya mencapai pertengahan kelas 3. Saat ini, dia mengendalikan kekuatan jiwa, dan secara akurat memisahkan esensi ramuan obat sesuai dengan proporsi yang tepat. Esensi ramuan yang dipisahkan menyatu bersama, dan kelebihan air dalam esensi obat menguap di bawah hangusnya api neraka. Pada saat yang sama, esensi ramuan yang menyatu menjadi sangat lengket, seperti pasta. Ning dan Su Ling menatap ekstrak herbal yang kental, dan matanya langsung berlumuran beberapa garis kegembiraan. Pada saat ini, semua kekuatan jiwa Su Ling dituangkan ke dalam tungku alkimia, dan esensi ramuan itu bercampur menjadi satu, dan secara bertahap terbentuk di api penyucian, menjadi bentuk bulat. Bang! Melihat pil itu terbentuk, telapak tangan Su Ling tiba-tiba bergetar, dan sebuah telapak tangan jatuh langsung ke tungku alkimia. Dengarkan saja suara, ramuan yang sangat jernih, memancarkan kecemerlangan putih yang kental, dengan sedikit hawa dingin, yin dan napas dingin, keluar dari tungku alkimia. Su Ling langsung mengambil pil itu, mengerutkan kening, perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya dan menatap pil di tangannya dengan saksama. Haha, seperti yang kuduga, ini memang yang terbaik, bahkan melampaui yang terbaik. Su Ling tersenyum beberapa kali, menatap pil di telapak tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, tangan kanannya bergetar hebat dan melemparkan pil itu keluar dari ruang alkimia. Mengikuti dari dekat, Su Ling berkata dengan keras, Lan Yun, bantu aku menghubungkan Bing Xindan. Lan Yun tertegun ketika mendengar teriakan Su Ling, tetapi dia masih bereaksi. Melihat pil yang ditembakkan dari ruang alkimia, dia dengan cepat melangkah maju dan mengambilnya. Ketika pil itu jatuh ke tangannya, dia merasa sedikit dingin, seperti memegang sepotong es. Ketika mereka melihat Su Ling melemparkan pil pertama dari ruang alkimia, mereka terkejut. Mereka bergegas ke tubuh Lan Yun dan bertanya, Direktur Lan Yun, saya tidak tahu pil hati es pertama yang disempurnakan oleh Dan Wuchen. Apakah Anda berhasil? Secara khusus, keenam pangeran, Bai Jingtang dan Tuan Wei, semuanya bertiga mengerutkan kening dan menatap Lan Yun dengan serius. Direktur Lan Yun, bisakah Anda merentangkan telapak tangan Anda dan biarkan kami melihat sikap elegan pil yang disempurnakan oleh Dan Wuchen? Pangeran ke-6 tersenyum. Lan Yun tidak bisa menolak permintaan Pangeran ke-6. Dia tersenyum dan membuka beberapa telapak tangan yang dingin untuk membiarkan pil yang disempurnakan oleh Su Ling muncul di hadapan semua orang. Silakan lihat, kata Lan Yun lembut. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka ke telapak tangan Lan Yun dan menatap pil Bing Xin yang sebening kristal putih. Pikiran Tuan Wei bergetar ketika melihatnya, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Dia tidak percaya bahwa pil hati es yang indah ini benar-benar dibuat oleh Dan Wuchen. Apakah alkimia Dan Wuchen sebanding dengan alkemis top? Pangeran ke-6 dan Bai Jingtang juga berdebar-debar dan merasa luar biasa. Mereka berdua secara alami tahu cara mengidentifikasi kualitas pil. Pil hati es di telapak tangan Lan Yun memiliki warna penuh dan bulat, bentuk bulat, memancarkan kecemerlangan warna es, dan juga memiliki aroma pil yang kuat. Ada lebih banyak garis yang tersisa setelah api menyala di permukaan pil. Tingkat pil ini adalah yang terbaik. Pil hati es terbaik pertama telah disempurnakan. Pangeran ke-6 tercengang dan harus mengagumi alkimia Dan Wuchen. Dia terkejut. Orang-orang di sekitar juga tercengang, karena mereka belum pernah melihat pil berkualitas seperti itu, bahkan pil kelas atas biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bagaimana jika dia memurnikan pil jantung es terbaik pertama?
Dia baru saja menghabiskan waktu setengah jam untuk memurnikan pil ini. Seseorang mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak bisa membuat 10 pil jantung es kelas atas dalam 3 jam. Pada saat ini, seseorang mulai menyelesaikan perhitungan dan berkata sambil tersenyum, ya. Menurut kecepatannya tadi, dia hanya bisa memurnikan 6 pil jantung es kelas atas dalam 3 jam. Kalau begitu, dia tetap kalah. Mendengar ini, Pangeran ke-6 tidak bisa menahan tawa dan berkata, ya, selama Dan Wuchen tidak bisa memurnikan 10 pil jantung es terbaik dalam waktu yang ditentukan, dia akan kalah. Tuan Wei dan Bai Jingtang juga tertawa getir. Harus saya akui, mereka sangat mengagumi alkimia Dan Wuchen. Namun, ini adalah perjudian. Selama Dan Wuchen tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, itu adalah kerugian. Namun, saat mereka berbicara, teriakan lembut terdengar lagi dari ruang alkimia. Lan Yun, ini yang kedua. Hubungkan untukku. Di ruang alkimia, Suling berkata dengan keras. Di luar ruang alkimia, semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Bagaimana ini mungkin? Pil kedua telah disempurnakan. Pangeran ke-6 dan yang lainnya saling memandang dan merasa luar biasa. Itu hanya sedikit kurang dari dupa dari pil pertama yang baru saja disempurnakan. Kecepatannya luar biasa. Suling tidak menyadari keterkejutan orang banyak. Saat ini, dia sedang memurnikan pil. Dia menjadi semakin baik. Dia memurnikan pil semakin cepat. Bagaimanapun, dia memurnikan pil yang sama, pil Bingxin. Tidak perlu mengubah teknik alkimia atau bahan obat selama alkimia. Dengan kata lain, selain pemurnian pil Bingxin pertama yang lambat, kecepatan pemurnian pil Bingxin milik Suling hanya akan semakin cepat. Suling melemparkan pil hati es kedua keluar dari ruang alkimia. Lan Yun berdiri di luar ruang alkimia dan menangkap pil yang dilempar Suling. Seperti yang pertama sebelumnya, Lan Yun merentangkan telapak tangannya dan membiarkan orang-orang melihat pil yang dilempar Suling. Kali ini, orang-orang bahkan lebih terkejut. Karena mereka semua adalah alkemis, mereka dapat melihat bahwa kualitas pil Suling kali ini lebih baik daripada yang pertama, dan membutuhkan waktu lebih sedikit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia, bagaimana dia melakukannya? Tuan Wei membuka matanya dan tampak tidak percaya. Seluruh orang itu sangat terkejut dan berkata dengan heran di ruang alkimia, Suling memurnikan Bingxin dan semakin cepat. Dia mengambil obat dan melemparkannya ke tungku alkimia dan membakarnya dengan api neraka. Dengan api penyucian dan api neraka, Suling memurnikan pil, yang benar-benar menghemat waktu pemurnian. Oleh karena itu, dengan kematangan teknik alkimia dan keakrabannya dengan setiap langkah, tingkat pemurnian pil Bingxinnya hampir mencapai keadaan sempurna. Pada saat ini, Suling tersenyum. Setelah memurnikan 2 pil hati es tadi, dia memurnikan 6 pil hati es kelas atas. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 2 pil hati es yang tersisa dari jumlah yang disepakati. Setelah memurnikan 2 yang terakhir, aku memenangkan pertaruhan. Suling tersenyum beberapa kali. Dengan alkimianya saat ini, 2 pil hati es terakhir pasti dapat dimurnikan dalam 1 dupa. Pada saat ini, di luar ruang alkimia, Pangeran ke-6 dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Dari awal, kecepatan Suling dalam memurnikan pil menjadi semakin cepat hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tampaknya dia akan membuang pil-pil itu dari ruang alkimia dalam waktu kurang dari waktu pembakaran dupa. Alkimia Dan Wuchen terlalu abnormal. Ya, tidak heran dia bisa mengalahkan Sang Guanlan dan menjadi satu-satunya murid Presiden Muling. Jika kamu benar-benar membiarkan dia memenangkan pertaruhan ini, apakah kamu benar-benar ingin memberinya 3 juta keping Xuanjing kelas atas ini? Omong kosong. Dia adalah Dan Wuchen. Dia adalah murid langsung Presiden Muling. Di belakangnya berdiri Dan Wu Cholege. Apakah kamu masih akan mengambilnya darinya? Pada saat ini, semua orang terkejut. Alis Pangeran ke-6 terkunci dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia tidak menyukai 1 juta keping Xuanjing kelas atas. Bagaimanapun, dia adalah Pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan. Xuanjing bukanlah hal yang sangat penting bagi orang-orang setingkatnya. Bahkan 1 juta dolar hanyalah angka biasa. Dibandingkan dengan harta surga dan bumi yang berharga itu, hanya 1 juta keping Xuanjing kelas atas yang langka. Namun, yang benar-benar membuat Pangeran ke-6 takut adalah bahwa alkimia yang ditunjukkan oleh Dan Wuchen telah menjadi lebih kuat daripada yang ditunjukkan di Akademi Dan Wu sebelumnya. Ya,
Alkimia dan Wuchen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini, seni alkimia, telah dipromosikan terlalu cepat. Apa asal-usulnya? Pangeran ke-6 menatap ruang alkimia. Dia tidak tahu apa yang terjadi di ruang alkimia saat ini, tetapi Suling terus melemparkan pil hati es terbaik keluar dari ruang alkimia. Dia melihatnya dengan jelas. Selain itu, semua pil hati es yang dilemparkan oleh Suling dikenali oleh semua alkemis yang hadir, dan kualitasnya mencapai tingkat teratas. Selain itu, menurut pengamatan, interval antara Suling melempar pil bingsin terbaik pertama dan melempar pil kedua dan ketiga semakin pendek dan pendek. Ini berarti bahwa kecepatan penyulingan pil Suling semakin cepat dan cepat, hingga terlalu cepat untuk dibayangkan. Pangeran ke-6 tanpa sadar menahan napas. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana seorang alkemis seperti Dan Wuchen berasal dan menentang langit. Bahkan dibandingkan dengan Dan Wanglohe muda, dia tidak kehilangan sepeser pun. Pangeran ke-6, bahkan keluarga kerajaan tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Bai Jingtang berdiri di samping Pangeran ke-6 dan berkata dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Bai Jingtang, Pangeran ke-6 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Bai Jingtang dalam-dalam. Bagaimanapun, Bai Jingtang adalah presiden muda asosiasi guru alkimia. Identitas ini memang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Pangeran ke-6 harus berkata, ya, ketika Dan Wuchen muncul di ibu kota kekaisaran, keluarga kerajaan mengirim seseorang untuk menyelidikinya, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Mereka baru saja mengetahui bahwa dia dan Suling dari Paviliun Jianwang selalu sepadan dengan saudara-saudara seperguruannya. Yah, itu sama dengan berita yang diperoleh oleh Serikat Alkimia. Bai Jingtang mengangguk. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan saluran unik keluarga kerajaan, dia mungkin mendapatkan lebih banyak informasi tentang Dan Wuchen. Namun, sekarang tampaknya Dan Wuchen ini memang sangat misterius. Bahkan kekuatan besar seperti keluarga kerajaan tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Sekarang, Suling adalah satu-satunya yang mengetahui asal-usul Dan Wuchen yang sebenarnya. Sejauh yang saya tahu, Dan Wuchen memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suling. Sebelumnya, Dan Wuchen pergi ke perguruan tinggi Danwu untuk berpartisipasi dalam penilaian alkimia, seolah-olah untuk memuja Presiden Muling sebagai guru, tetapi sebenarnya untuk membantu Suling mendapatkan pil tulang. Pangeran ke-6 berkata dengan suara yang dalam. Hah, mendengar ucapan itu, Bai Jingtang tercengang dan berkata dengan heran, mengapa meminum pil tulang? Hehe. Suling memiliki seorang adik perempuan bernama Su Xiaomei. Dia memuja di bawah gerbang tua Raja Pedang Gehe. Belum lama ini, Su Xiaomei menderita cedera tulang. Setelah Suling tahu, dia memohon kepada Dan Wuchen untuk membantunya pergi ke perguruan tinggi Danwu untuk meminta pil tulang. Baru kemudian Dan Wuchen pergi ke perguruan tinggi Danwu untuk mengikuti ujian. Pangeran ke-6 tersenyum dan menjelaskan. Pil tulang adalah pil kelas 7. Seluruh ibu kota kekaisaran, kecuali keluarga kerajaan, seharusnya hanya dimiliki oleh perguruan tinggi Danwu. Namun, khasiat obat-obatan berharga seperti pil tulang, selain mengobati cedera tulang, lebih banyak digunakan untuk membangunkan Suangu. Sebagai presiden muda Serikat Alkemis, Bai Jingtang telah berurusan dengan para alkemis itu sejak dia masih muda. Oleh karena itu, dia tahu apa efek pil tulang itu. Namun, hanya karena dia memahami khasiat pil tulang, Bai Jingtang tahu bahwa orang yang meminum pil tulang kurang lebih memiliki hubungan tertentu dengan Suangu. Bai Jingtang telah mempelajari tulang hitam secara khusus dan mendengar ayahnya menyebutkannya. Siapapun yang memiliki tulang hitam adalah orang yang berbakat dan luar biasa. Jika Dan Wuchen meminta tulang dan untuk Su Xiaomei, bukankah itu berarti? Pada saat ini, Bai Jingtang tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, apakah itu Su Xiaomei? Bai Jingtang hendak berhenti berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Pangeran ke-6. Dia melihat bahwa Pangeran ke-6 mengangguk pelan. Jika tidak terjadi apa-apa, tulang hitam Su Xiaomei seharusnya sudah terbangun. Aku hanya tidak tahu tulang hitam seperti apa yang dibangkitkan Su Xiaomei. Pangeran ke-6 berkata dengan suara yang dalam. Mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-6, Bai Jingtang tidak dapat menahan napas dan berkata diam-diam, sepertinya ada beberapa talenta top di jalan menuju puncak seni bela diri Kekaisaran Lanxing. Bai Jingtang tahu betul bahwa hingga saat ini, menurut berita dari Serikat Alkimia, tidak kurang dari 5 seniman bela diri dengan Suangu.
Orang-orang ini akan bertarung di jalan seni bela diri dan merebut kesempatan untuk memasuki alam tertinggi. Sementara Pangeran ke-6 sedang berbicara dengan Bai Jingtang, tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari ruang alkimia suling. Pangeran ke-6 dan yang lainnya semua tampak sangat berubah dan berkata dengan heran, apakah ledakan tadi adalah suara tungku penggorengan? Tungku alkimia bebas debu dan tidak akan meledak. Haha, tungku itu meledak. Aku tahu tidak mungkin untuk memurnikan 10 pil jantung es kelas atas dalam 3 jam. Dan Wu Chen sangat bersemangat untuk memurnikan pil sehingga dia meledakkan tungku alkimia. Sekarang hanya tersisa setengah jam, dia masih membutuhkan 2 pil jantung es kelas atas. Sekarang tungku itu telah hancur, dan dia akan kalah. Petik 2. Ya, penghancuran tungku alkimia berarti bahwa jika Dan Wu Chen ingin memurnikan ulang alkimia, dia harus menemukan tungku alkimia lain. Tetapi dari menyalakan api hingga membakar bahan obat, setidaknya satu dupa harus terbuang sia-sia. Sudah terlambat dan dia akan kalah. Kerumunan itu bersorak dan tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Lan Yun juga menjadi sangat buruk, karena ledakan tadi, jika tidak ada kecelakaan, itu memang ledakan tungku dan bagi seorang alkemis, ledakan tungku itu berarti kegagalan alkimia. Wajah Direktur Ding muram. 100.000 yuan Suanjing kelas atas yang baru saja dia keluarkan hampir sama dengan uang pribadi yang telah dia tabung selama beberapa tahun terakhir. Baru saja, alkimia dan Wu Chen seperti air mengalir. Dia pikir dia mungkin benar-benar menang, tetapi tungku alkimia meledak, yang berarti Dan Wu Chen kalah, dan 100.000 keping kristal misterius kelas atas yang dia tekan pada Dan Wu Chen hilang. Di ruang alkimia, Suling menatap tungku alkimia yang meledak di depannya dan berkata dengan senyum pahit, meskipun tungku alkimia ini bagus, tungku itu tetap tidak tahan dengan nyala api neraka yang terus-menerus. Aku baru saja memurnikan 8 pil hati es terbaik, dan tungku alkimia ini tidak tahan. Alasan utama mengapa tungku alkimia hancur adalah suhu api neraka. Itu benar-benar terlalu tinggi. Selain itu, korosivitas api neraka benar-benar terlalu kuat untuk ditanggung oleh tungku alkimia biasa. Tungku alkimia Ding tadi dapat membuat Suling berhasil memurnikan 8 pil hati es kelas atas, yang sudah bagus. Masih ada 2 pil jantung es kelas atas yang harus disempurnakan. Sekarang, kita hanya bisa menyalakan kembali tungku dan menggunakan tungku apung untuk menyempurnakannya. Namun, dengan kualitas tungku apung, saya khawatir menyempurnakan 2 pil jantung es kelas atas adalah batasnya. Suling berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia mengeluarkan tungku apung dari tangannya, menjalankan api penyucian dan api neraka di tubuhnya, dan menyalakan tungku lagi. Di luar ruang alkimia, ketika mereka melihat bahwa Suling belum keluar, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dan berkata, tungku alkimia telah diledakkan. Haruskah dia terus memurnikan? Bagaimana dia bisa memurnikan tanpa tungku alkimia? Ya, Dan Wu Chen, apa yang kamu lakukan? Bukankah dia sudah keluar dan mengakui kekalahan? Hanya tersisa setengah jam. Biarkan dia tinggal di ruang alkimia selama setengah jam lagi. Aku akan melihat bagaimana dia bisa memurnikan 2 pil jantung es terbaik yang tersisa. Semua orang tidak senang dan marah. Mereka semua tahu bahwa Suling akan berhasil dalam alkimia dan memenangkan lebih dari 3 juta Suanjing jika bukan karena ledakan tungku alkimia. Namun, sangat disayangkan bahwa Suling sangat tidak beruntung sehingga tungku alkimia meledak, yang menyebabkan terganggunya alkimianya. Hehe, bahkan jika dia memiliki tungku alkimia baru, dari menyalakan tungku hingga membakar tungku alkimia hingga melebur bahan obat, setengah jam yang tersisa tidak akan cukup. Tuan Wei tersenyum beberapa kali. Baru saja dia benar-benar takut dengan keringat dingin. Dia benar-benar mengira Suling akan berhasil. Anda tahu, dia bukanlah orang kaya seperti Pangeran ke-6. Dia memiliki 500.000 yuan Suanjing kelas atas, tetapi dia memiliki semua tabungannya dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia benar-benar kehilangan semuanya, dia akan benar-benar menangis. Namun, untungnya, tungku alkimia Suling meledak. Pasti butuh banyak waktu untuk menyalakan tungku alkimia lainnya. Bahkan jika alkimia Suling tidak peduli seberapa majunya. Bagaimana dengan kecepatan alkimia? Setengah jam ini tidaklah cukup. Di ruang alkimia, Suling mengeluarkan tungku apung dan tahu bahwa tidak banyak waktu yang tersisa. Cara yang tersisa baginya adalah memurnikan 2 pil sekaligus. Dengan kekuatan Suling saat ini, sungguh sulit untuk memurnikan 2 pil hati es terbaik sekaligus. Lagi pula,
Saat memurnikan dua pil sekaligus, Suling perlu mempertimbangkan rasio kedua pil dan membagi kekuatan jiwanya menjadi dua, dengan mempertimbangkan tingkat kedua pil tersebut. Itu sangat sulit. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya, akan mudah untuk memurnikan 2 pil 5 pil sekaligus pada tingkat alkemis puncak 9 produk Suling. Suling bahkan mengatakan bahwa saat itu, dia dapat memurnikan tungku 5 pil sekaligus. Namun sekarang, Suling hanya memiliki kekuatan jiwa di tengah-tengah kelas 3. Kelas kekuatan jiwa ini benar-benar terlalu rendah. Jika bukan karena ingatan kehidupan masa lalu Suling dan alkimia yang sempurna, akan sulit untuk memurnikan pil kelas 5 dengan kekuatan jiwa ini. Masalah di depan Suling menjebaknya di sini. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Dia harus memurnikan 2 pil jantung es terbaik dalam waktu yang ditentukan. Suling, ada apa? Tanya kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Xiao Hei, tungku alkimia baru saja meledak, dan alkimia pun terganggu. Sekarang aku menyalakan kembali apinya. Bahkan dengan bantuan api penyucian dan api neraka, aku tidak punya cukup waktu. Suling tampak sangat berwibawa dan berkata, sekarang satu-satunya solusi adalah aku memurnikan 2 pil jantung es terbaik sekaligus. Hah, mendengar ucapan itu, kucing hitam itu tertegun dan berkata dengan suara yang dalam, dengan kekuatan jiwamu saat ini, bukankah seharusnya sulit untuk memurnikan 2 pil hati es bermutu tinggi sekaligus? Hampir mustahil, Suling berkata langsung, pil Bingxin adalah pil tingkat 5. Jika aku ingin mencapai kualitas terbaik, aku perlu berkonsentrasi. Memurnikan 2 pil sekaligus sekarang berarti perhatianku akan terbagi menjadi 2, dan kekuatan jiwaku akan terbagi menjadi 2. Sulit untuk melakukannya pada levelku saat ini. Apa yang bisa aku bantu? Kucing hitam itu bertanya-tanya. Kau bukan seorang alkemis. Kau sama sekali tidak bisa membantuku. Suling tersenyum pahit. Tampaknya dia pasti akan kalah dalam perjudian ini. Meskipun aku bukan seorang alkemis, aku memiliki kekuatan jiwa. Kucing hitam itu memiliki persepsi yang kuat, yang diuntungkan oleh kekuatan jiwanya sendiri. Kemudian, ia melepaskan kekuatan jiwanya dan mencapai tingkat 5. Suling terkejut. Ini adalah pertama kalinya kucing hitam itu menunjukkan kekuatan jiwanya di depannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kucing hitam itu tidak memperlihatkan kekuatan jiwanya pada hari kerja, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan jiwa hingga tingkat 5. Tidak heran persepsi kucing hitam itu sedikit lebih kuat darinya. Karena kamu memiliki kekuatan jiwa, bahkan jika kamu tidak tahu cara membuat alkimia, kamu dapat membantuku mengamati perubahan esensi tanaman obat dan mengendalikan proporsi esensi tanaman obat. Suling tertawa ringan dan tiba-tiba menyadari bahwa kucing hitam itu hanya memiliki kekuatan jiwa tetapi tidak memahami alkimia. Oleh karena itu, tindakan kucing hitam itu sangat terbatas, sehingga dapat mengamati perubahan esensi tanaman obat tadi. Bagus, jawab kucing hitam itu. Segera, kucing hitam itu melepaskan semua kekuatan jiwanya. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk memurnikan 2 pil hati es terbaik pada saat yang sama. Suling berkata dengan suara yang dalam, dengan mata yang tegas Suling mengendalikan api neraka yang membakar di telapak tangannya. Di bawah kendalinya, api itu, seperti ular api, berkeliaran di sekitar tungku apung dan mengubah pembakaran tungku apung menjadi merah menyala. Melihat warna tungku alkimia berubah, Suling melemparkan semua herba ke dalam tungku apung tanpa berpikir. Kali ini, jumlah herba yang dilemparkan Suling ke dalam tungku apung menjadi 2 kali lipat. Suling mengendalikan api penyucian dan memungkinkannya untuk memanggang tungku alkimia pada suhu tinggi, sementara bahan-bahan obat dalam tungku alkimia hanya mendengarkan beberapa kali, dan perlahan mencair, dan rumput embun mencair menjadi sari putih kental, yang merupakan sari obat dan lengket. Teratai S8 harta juga mencair perlahan dan menjadi sari tanaman obat di bawah suhu tinggi. 2 kali lipat jumlah herba, di bawah pembakaran api penyucian, berubah menjadi cair dan menjadi sari tanaman obat. Suling bersuara, Xiao Hei, kamu menggunakan kekuatan jiwa untuk membantuku mengamati perubahan dalam proporsi sari obat. Bagus, kucing hitam itu harus mengatakan bahwa kekuatan jiwa dari kelima produk itu semuanya disusupkan ke dalam tungku alkimia, dan perubahan proporsi esensi bahan obat diamati bersama Suling. Meskipun kucing hitam itu tidak mengetahui seni alkimia, ia memiliki kekuatan jiwa, seperti sepasang mata, dan dapat mengamati perubahan dalam tungku alkimia. Suling membutuhkan seseorang untuk membantunya mengamati perubahan ini. Jika tidak,
Suling perlu dialih perhatiannya untuk mengamati perubahan halus ini. Suling, sari putihnya menguap dengan cepat. Kucing hitam itu memperingatkan, "Yah, itu adalah esensi dari rumput embun. Itu mengandung lebih banyak uap air. Itu lebih alami ketika dibakar di bawah suhu tinggi." Suling menjelaskan. Kucing hitam itu mengangguk dengan serius dan berkata dengan rasa ingin tahu, sampai sejauh mana itu dapat mengembunkan dan tunggu sampai rumput giok embun berubah menjadi putih dan merah. Suling berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berani dialih perhatiannya dengan mudah, karena dia juga mengendalikan api neraka api penyucian untuk membakar tungku pemurnian pil. Kamu harus tahu bahwa api tungku pemurnian pil sangat penting bagi pil. Jika tidak ada suhu yang sesuai, kualitas pil yang dimurnikan pasti tidak terlalu bagus. Begitu, jawab kucing hitam itu. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam alkimia. Lagi pula, dia mengambil jurusan seni bela diri dan tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati karena takut menunda suling. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dia dapat memenangkan 3,5 juta suanjing. Pada tingkat yang lebih dalam, ini terkait dengan apakah dia dapat menembus alam Tianwu. Tanpa bantuan suanjing ini, tidak mungkin baginya untuk menerobos wilayah Tianwu. Pikirkanlah, kucing hitam itu bekerja lebih keras dan mencurahkan seluruh upayanya untuk membantu Suling mengamati perubahan warna saripati obat, dan tidak berani bersantai. Alkimia benar-benar sulit. Selain memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat, Suling juga perlu menguasai seni alkimia. Suling dapat menggunakan kekuatan jiwa di tengah-tengah kelas 3 untuk memurnikan pil kelas 5, dan dapat mencapai level ini. Itu pasti ada hubungannya dengan alkimianya. Kucing hitam itu berpikir dalam hatinya. Pameran Suling sebagai puncak kesempurnaan benar-benar menakjubkan. Dia dengan terampil mengendalikan api, dan menggunakan jiwanya untuk mengamati saripati ramuan obat dan mengendalikannya dalam proporsi tertentu. Setelah waktu yang lama, Suling menyadari bahwa saripati ramuan itu menjadi warna putih. Pada saat ini, kurang dari setengah dupa yang tersisa dari waktu taruhan yang disepakati. Suling buru-buru bertanya, "Hitam kecil, biarkan kamu mengamati saripati obat itu, bagaimana sekarang?" Warnanya masih belum berubah. Kucing hitam itu terkejut dan berkata, "Tetapi tampaknya ada sedikit perubahan." Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Suling langsung tampak tak berdaya. "Sial, ini alkimia, tidak lucu. Warnanya tidak berubah. Ini terkait dengan apakah pil dapat dipadatkan dan kualitas pil setelah digumpalkan." Berubah. Suling, warnanya telah berubah. Tiba-tiba, kucing hitam itu berteriak, "Aku percaya padamu." Suling tampak sangat dingin. Dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain percaya pada kucing hitam itu. Pada saat berikutnya, Suling berteriak keras, dan untuk waktu yang lama, roh misterius Suling masuk ke tungku alkimia dan membungkus esensi ramuan obat menjadi satu. Bobo, esensi ramuan obat menyatu, dan di bawah bungkusan gas metafisik, ia mulai terbentuk perlahan dan menjadi bulat. Setelah itu, Suling mengambil kembali api neraka yang membara, menggunakan kekuatan jiwanya dengan sepenuh hati, dan mengamati keadaan pil di tungku alkimia. Keluarlah, melihat pil terbentuk di tungku alkimia, Suling tiba-tiba menggoyangkan tangan kanannya dan menepukkan telapak tangannya di tungku alkimia. Hanya dengan mendengarkan suara, mengi, 2 pil meledak keluar dari tungku alkimia. Suling naik ke udara dan langsung meraih pil tersebut. Suling merasakan kehangatan di telapak tangannya. Tak lama kemudian, kehangatan di telapak tangan itu menjadi dingin. Pil Bingsin, bagaimanapun juga, adalah pil untuk memperpanjang hidup. Pil itu dingin dan ada rasa dingin di telapak tangan. Saya tidak tahu kualitasnya. Suling perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Dia tahu bahwa hanya ada sedikit yang tersisa dari waktu yang disepakati. Jika kedua pil itu bukan Bingsin dan terbaik, itu berarti perjudian itu gagal. Dia harus memberi kompensasi kepada orang-orang itu hingga jutaan suanjing kelas atas. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, membuka matanya dan menatap pil di telapak tangannya. Alisnya terkunci. Dia merasa lega melihat bahwa pil di telapak tangannya adalah pil hati es terbaik. Untungnya, itu pil terbaik. Suling bersukacita bahwa bahkan pengamatan kucing hitam itu terhadap esensi dari esensi ramuan obat adalah ramuan terbaik. Pada saat ini,
Kucing hitam itu tersenyum dan berkata, aku tidak melihat siapa Ben Meo. Tidak mudah untuk memurnikan pil terbaik dengan bantuan Ben Meo. Beraninya kau berkata, kau hampir menghancurkannya tadi. Su Ling mendengus dingin dan berteriak. Petik 2 titik 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 petik 2. Kucing hitam itu langsung terdiam. Dia baru saja mengamati perubahan warna. Dia benar-benar tidak melihatnya dengan jelas, yang hampir menyebabkan bencana besar. Jika dia benar-benar kalah dalam perjudian ini, dia akan kehilangan lebih dari 3 juta keping kristal misterius kelas atas. Bahkan jika dia menjual Su Ling, aku khawatir dia tidak mampu membayar sama sekali. Pokoknya, hasilnya bagus. Su Ling tersenyum dan berkata, seharusnya hampir 3 jam. Kita bisa keluar. Di luar ruang alkimia, 3 jam telah berakhir. Melihat tidak ada pil yang dibuang di ruang alkimia, Pangeran ke-6 dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa getir. Pada akhirnya, Dan Wuchen gagal. Tuan Wei sangat senang. Jika dia kehilangan 500.000 keping kristal misterius kelas atas, dia akan kehilangan terlalu banyak. Lagi pula, dia tidak kaya dan bersedia berjudi dengan begitu banyak kristal misterius karena dia yakin Dan Wuchen akan kalah. Kalau tidak, dia tidak akan cukup bodoh untuk berjudi begitu banyak dengan Dan Wuchen. Sekarang, melihat bahwa waktu yang ditentukan telah tiba, Dan Wuchen tidak keluar dari ruang alkimia. Hati Tuan Wei yang menggantung akhirnya terlepas. Sepertinya Dan Wuchen telah kalah. Master Wei tersenyum. Ya, dia masih tidak berani keluar. Dia pasti tidak punya muka untuk bertemu orang. Dia berani mengatakan hal yang membanggakan seperti memurnikan 10 pil jantung es kelas atas dalam waktu 3 jam. Ya, tadi Master Wei mengatakan itu tidak mungkin. Dan Wuchen tidak mempercayainya. Sekarang, Dan Wuchen kehilangan jutaan suanjing kelas atas dari kita. Aku akan melihat bagaimana dia memberi kompensasi kepada kita. Orang-orang saling memandang, mata mereka penuh dengan penghinaan, dan berteriak dengan dingin. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa jika tungku alkimia tidak meledak tadi, Dan Wuchen pasti akan berhasil memurnikan 10 Bing Xindan kelas atas. Ini cukup untuk menjelaskan bagaimana alkimia Dan Wuchen telah mencapai keadaan yang tak terduga. Namun, tungku alkimia itu meledak. Ini yang harus disalahkan. Kita hanya bisa menyalahkan Dan Wuchen atas nasib buruknya. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang hanya bergantung pada hasil. Dan Wuchen gagal memurnikan 10 pil hati es terbaik dalam waktu yang disepakati. Itu berarti kalah. Dan Wuchen, tidakkah kau berani keluar? Seseorang begitu aneh. Saat itu, teriakan lembut tiba-tiba terdengar dan berteriak, di sini aku memenangkan taruhan. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk mengambilnya? Kemudian mereka melihat 2 pil datang langsung dari langit. Lan Yun langsung merasa gugup dan bergegas untuk menangkap kedua pil itu. Dia bahkan mengira Dan Wuchen benar-benar akan kalah kali ini. Namun, sambil memegang kedua pil itu di tangannya, dia menyadari bahwa Dan Wuchen telah menang. Pasti menang. Dia merentangkan telapak tangannya dan menunjukkan pil itu kepada orang-orang. Semua orang tampak ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Mereka menatap kedua pil hati es di tangan Lan Yun untuk memastikan kualitasnya. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah yang terbaik. Tidak mungkin. Jelas hanya tersisa setengah jam terakhir. Bagaimana kamu bisa memurnikan 2 pil hati es? Kamu pasti curang, teriak Tuan Wei. Dalam waktu setengah jam, 2 pil hati es telah dimurnikan, dan kualitasnya mencapai tingkat atas. Apakah mungkin, bahkan jika alkemis kelas 6 datang ke sini secara langsung, saya khawatir dia tidak akan bisa melakukannya. Terlebih lagi, pil ini bebas debu dan bukan alkemis kelas 6. Bagaimana dia bisa melakukannya? Pangeran ke-6 dan Bai Jingtang juga mengerutkan kening dan tampak tidak percaya. Selain itu, 8 pil jantung es terbaik yang baru saja dilemparkan oleh Dan Wuchen. Dengan kata lain, Dan Wuchen telah memenangkan taruhan tadi dan berhasil memurnikan 10 pil jantung es terbaik dalam waktu 3 jam yang ditentukan. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan napas dan menatap Dan Wuchen seperti sedang melihat iblis. Seketika, mereka melihat suanjing yang menumpuk menjadi gunung. Dan Wuchen memenangkan taruhan, yang berarti bahwa suanjing yang menumpuk menjadi gunung adalah milik Dan Wuchen. Ini adalah 3,5 juta keping suanjing kelas atas. Menghadapi keterkejutan dan keraguan semua orang, Su Ling hanya tersenyum dan berkata, apa yang tidak bisa dilakukan orang lain bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Sekarang, karena aku sudah melakukannya,
aku akan mengambil Suanjing kelas atas ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Su Ling pergi ke Gunung Suanjing. Dia mengeluarkan najis secara langsung dan berencana untuk mengumpulkan semua Suanjing ini. Ada banyak ruang di dalam cincin itu. Itu pasti lebih dari cukup untuk menerima Suanjing ini. Namun, tepat saat itu, Master Wei berteriak, "Kamu tidak bisa mengambil kristal misterius ini. Aku curiga kamu curang." Semua orang melihat ke arah Master Wei dan melihat bahwa Master Wei tampak muram, wajahnya biru besi dan sangat marah. "Kamu tahu, Master Wei adalah seorang alkemis tingkat 5 dan masih bekerja untuk keluarga kerajaan. Apa yang dia katakan masih sangat dapat dipercaya." Kerumunan dengan cepat bergema, "Ya, bagaimana kamu bisa memurnikan 10 pil hati es tingkat atas dalam 3 jam? Terutama pada akhirnya, jelas bahwa tungku pemurnian meledak. Pil itu bebas debu, hanya butuh setengah jam untuk memurnikan 2 pil hati es. Tidak mungkin untuk membalikkan keadaan." "Itu benar, dan Wu Chen pasti curang jika dia bisa melakukan ini. Mungkin dia telah menyiapkan 10 pil jantung es kualitas terbaik dan dengan sengaja menipu kita." Orang-orang berdebat dengan sengit. Menghadapi keraguan orang-orang, Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tidak bisakah kau menanggung kerugian? Kecuali kau dapat memurnikan pil jantung es terbaik lagi di depan kami, mari kita saksikan sendiri alkimiamu." Tuan Wei mendengus dingin dan berteriak, "Kalau tidak, kami akan mencurigaimu curang." "Menyaksikan alkimiaku." Mendengar ucapan itu, Su Ling menyipitkan matanya dan menatap Tuan Wei dengan tatapan dingin dan galak. Ini adalah tempat umum. Membongkar alkimianya akan menyebabkan segala macam bahaya bagi Su Ling. Namun, setiap alkemis dengan level yang rendah seharusnya mengetahui kebenaran ini dan tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan alkimianya. Tetapi sekarang, Tuan Wei membiarkan Su Ling mengungkapkan alkimianya, yang hanya angan-angan. "Itu benar, dan Wu Chen, buka alkimiamu. Mari kita saksikan." Tuan Wei berteriak, penuh percaya diri. Tetapi saat ini, Su Ling mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah aku mengungkapkan alkimiaku? Tidak bisakah aku mengambil Suanjing ini?" Tak lama kemudian, Su Ling menatap pangeran ke-6 dan berkata, "Ataukah keluarga kerajaan akan berdiri di pihaknya dan menanyaiku bersama?" Pangeran ke-6 terdiam, dengan senyum di wajahnya, dan tidak menanggapi pertanyaan ini. Kemudian Su Ling menatap Bai Jingtang dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, Serikat Alkemi juga berencana untuk mendukung orang itu. Saudara Dan, harus kukatakan bahwa alkemimu benar-benar tidak dapat diprediksi. Aku akan beruntung jika bisa melihatnya." Bai Jingtang tersenyum dan berkata, "Karena semua orang menanyai Saudara Dan, mengapa Saudara Dan tidak menunjukkan tangannya dan membiarkan semua orang melihat dengan jelas?" Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling mengerutkan kening. Keluarga kerajaan dan Serikat Alkemi semuanya berdiri di pihak Tuan Wei dan berharap bahwa dia akan mengungkapkan alkeminya, yang sangat tidak menguntungkannya. Saat ini, Su Ling menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Dia berkata kepada kucing hitam itu dengan hatinya, "Hitam kecil, pinjamkan aku jiwamu." "Apa yang kamu lakukan?" Kucing hitam itu tertegun dan berkata dengan heran, "Aku akan memberi mereka pelajaran." Su Ling berkata dengan dingin bahwa baik keluarga kerajaan maupun Serikat Alkemi berdiri menentang Su Ling saat ini. "Bagus." Kucing hitam itu mengangguk dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke tubuh Su Ling untuk digunakan Su Ling. Menyadari munculnya kekuatan jiwa kucing hitam itu, Su Ling menunjukkan beberapa seringai di wajahnya. Dia menatap Tuan Wei dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kalian ingin aku membuka alkimiaku?" "Benar, buka alkimia kalian dan dapatkan persetujuan kami. Kemudian kalian dapat mengambil Suanjing ini sesuka hati." Guru Wei berteriak dengan kata-kata yang lurus. "Oh, kalian semut dan tikus tidak memenuhi syarat untuk memata-matai alkimia saya." Su Ling mencibir dan langsung melepaskan kekuatan jiwa kucing hitam itu. Pada saat itu, kekuatan jiwa yang sombong muncul di depan ruang alkimia. Segera setelah itu, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Su Ling telah berlatih teknik serangan jiwa. Dia menggunakan 5 kekuatan jiwa kucing hitam untuk langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Ini adalah, Master Wei sendiri adalah seorang alkemis tingkat 5. Ketika dia menyadari perubahan di sekitarnya, dia tiba-tiba mengubah penampilannya dan tampak lebih bermartabat pada Su Ling. Pada saat ini, semua alkemis lainnya berkeringat deras,
seperti ditekan oleh gunung, dan seluruh orang menjadi sangat panik. Seorang alkemis tingkat rendah tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Jika aku tidak memberimu beberapa pelajaran, aku khawatir kamu tidak tahu kebesaran langit dan bumi. Su Ling berteriak dingin. Kamu adalah... Master Wei menatap Su Ling dan sangat terkejut. Ada desas-desus bahwa Dan Wuchen hanya kekuatan jiwa tingkat 3. Tetapi sekarang, di tubuh Dan Wuchen, ada 5 jenis kekuatan jiwa. Hehe, Tuan Wei, aku tidak tahu. Apakah kau masih ingin melihat alkimiaku sekarang? Su Ling mencibir. Tuan Wei gemetar. Dan Wuchen baru berusia remaja tahun ini. Dia jauh lebih muda darinya. Sungguh luar biasa bahwa dia memiliki kekuatan jiwa yang sama dengannya. Apakah ini jenius yang sebenarnya? Pangeran ke-6 dan Bai Jingtang merasakan tekanan tak terlihat di sekitar mereka. Mereka mengerutkan kening dan tampak sangat bermartabat. Mereka tahu bahwa itu adalah hantu Su Ling. Jangan lihat. Ambil suanjing itu. Tuan Wei ketakutan. Dia menatap Su Ling dengan panik dan berkata dengan cepat. Ya, Su Ling mengangguk dan langsung mengambil kembali kekuatan jiwanya. Setelah beberapa saat, tekanan berkah pada semua orang menghilang tanpa jejak. Menggunakan serangan jiwa dapat menyebabkan serangan yang sangat efektif pada orang-orang yang juga memiliki kekuatan jiwa. Baru saja, Su Ling tidak menyerang siapapun, tetapi memberikan tekanan pada orang-orang itu, yang dapat dianggap sebagai pelajaran. Orang-orang di sekitar mereka lebih bingung dan takut ketika mereka melihat Su Ling. Mereka tidak tahu metode apa yang baru saja digunakan Su Ling. Itu bisa membuat mereka merasa seperti membawa gunung. Seluruh orang itu sangat tertekan dan bahkan tidak bisa bernapas. Su Ling selalu tersenyum di wajahnya. Dia pergi ke depan Gunung Suanjing dan langsung mengumpulkan semua 3,5 juta suanjing ke dalam ring. Kemudian, Su Ling menatap Pangeran ke-6 dan Bai Jingtang dengan saksama dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua masih tidak pergi. Apakah kalian akan berpartisipasi dalam pelelangan berikutnya? Lelang pil jantung es terbaik, tentu saja. Pangeran ke-6 tersenyum. Ya, terlebih lagi, pil ini dibuat oleh saudara dan sendiri. Tentu saja, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bai Jingtang tersenyum. Saat ini, mereka berdua menatap Su Ling, sedikit lebih muram. Su Ling secara alami memperhatikan kesuraman itu, tetapi dia tidak berpikir demikian. Dia hanya tersenyum. Kemudian dia dengan cepat berjalan ke Lan Yun dan berkata, 10 pil jantung es kelas atas dan 1 juta suanjing kelas atas. Seharusnya tidak ada masalah. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Sebelum Lan Yun berbicara, Direktur Ding berkata langsung. Haha, Su Ling tersenyum, mengeluarkan 200.000 keping suanjing kelas atas dari Naji, memberikannya kepada Lan Yun dan Direktur Ding secara berurutan, dan berkata, ini yang baru saja Anda menangkan. Terima kasih, Tuan Wuchen. Lan Yun mengambil 100.000 keping suanjing kelas atas dan berkata. Direktur Ding juga bergegas maju, mengambil 100.000 keping suanjing kelas atas dan berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Wuchen, terima kasih, Tuan Wuchen. Saat ini, Direktur Ding sangat berterima kasih kepada Dan Wuchen. Ini adalah 100.000 yuan suanjing kelas atas, tetapi dia hanya dapat menyimpan uang pribadi dalam beberapa tahun. Lelang berikutnya akan merepotkan Anda. Su Ling menatap Lan Yun dan berkata sambil tersenyum. Lan Yun harus melakukan yang terbaik. Lan Yun tersenyum tipis. Terkadang 10 pil jantung es kelas atas dilelang seharga 1,5 juta keping kristal misterius kelas atas, atau bahkan lebih. Itu tidak sulit. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Pelelangan 10 pil jantung es kelas atas memiliki publisitas yang kuat dari pavilion Lan Xing. Selain itu, ada nama Dan Wuchen, alkemis berbakat. Menjelang malam, banyak orang telah muncul di luar pavilion Lan Xing. Hampir semua orang ini berasal dari keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan mereka juga harus memiliki kekuatan keluarga kelas 3. Bagaimanapun, lelang ini adalah pil jantung es terbaik. Anda tahu, pil Bingxin adalah pil kelas 5. Itu dapat mencapai kualitas tertinggi. Setidaknya 15 kristal misterius kelas atas diperlukan untuk satu pil. Bagi keluarga yang lebih kecil, tidak ada gunanya mengeluarkan lebih dari 100.000 keping kristal misterius kelas atas dan membeli pil kelas 5. Meskipun pil kelas 5 itu berharga, kristal misterius lebih penting daripada keluarga yang sedang berkembang itu. Oleh karena itu,
kebanyakan orang yang datang ke Paviliun Lanxing untuk berpartisipasi dalam pelelangan berasal dari keluarga-keluarga papan atas. Keluarga-keluarga kelas 3 termasuk keluarga Lu, keluarga Li, dan lain-lain. Keluarga-keluarga kelas 2 termasuk keluarga Shen dan keluarga Ye. Keluarga-keluarga kelas 1 termasuk keluarga Sangguan, keluarga Ouyang, dan lain-lain. Tidak diragukan lagi, pelelangan itu hampir menggemparkan seluruh ibu kota kekaisaran, dan semua kekuatan besar mengirim orang untuk datang. Villa Fengbo tidak terkecuali. Kirim Feng Shaoyu. Meskipun Feng Xiangbo menyinggung dan Wu Chen sebelumnya, itu tidak memengaruhi partisipasi Feng Bozuang dalam pelelangan itu. Pil-pil kelas 5 sangat berharga, dan jarang sekali kualitasnya mencapai kelas atas. Villa Fengbo juga berharap untuk mengambil 10 pil kelas atas ini dan memberikannya kepada Feng Shaoyu untuk lebih meningkatkan kekuatan Feng Shaoyu. Adapun keluarga kerajaan dan serikat alkimia, mereka semua mengirim orang. Selain pangeran ke-6, keluarga kerajaan mengirim pangeran tertua. Serikat alkimia mengirim Luo Qianli. Penatua Baiking datang ke Paviliun Raja Pedang. Akademi Dan Wu adalah satu-satunya. Awalnya, Wakil Presiden San Changkong berencana untuk datang sendiri, tetapi Presiden Muling menghentikannya dan hanya mengirim Lu Sueyao. Ketika malam tiba dan bintang-bintang serta bulan tergantung tinggi, tempat pelelangan Paviliun Lanxing dipenuhi orang-orang. Perwakilan dari pasukan teratas semuanya duduk di baris pertama tempat pelelangan, yang juga merupakan posisi paling menonjol. Posisi terakhir diberikan kepada perwakilan keluarga kelas 2 dan keluarga kelas 3. Saya tidak menyangka bahwa energi dan Wu Chen begitu besar. Selain 6 pangeran yang dikirim oleh keluarga kerajaan, bahkan pangeran tertua telah difoto sekarang. Anda tahu, pangeran tertua kemungkinan besar adalah Kaisar Li di masa depan. Keluarga kerajaan mengirimnya untuk memenangkan Dan Wu Chen. Jangan lupa, bagaimanapun juga, Dan Wu Chen adalah murid langsung Presiden Muling. Tidak pasti apakah pangeran tertua dapat menjadi Kaisar Li di masa depan. Bagaimanapun, pangeran ke-6 dan pangeran ke-9 juga baik. Jika pangeran tertua dapat memenangkan Dan Wu Chen kali ini, akan sangat bermanfaat baginya untuk menjadi Kaisar Li. Tidak diragukan lagi bahwa keluarga kerajaan mengirim 2 pangeran untuk pelelangan, dan mereka masih menjadi pangeran tertua dan ke-6 yang paling banyak diperhatikan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga kerajaan sangat mementingkan Dan Wu Chen. Hehe, bukan hanya keluarga kerajaan. Anda lihat, pria yang duduk di sebelah pangeran ke-6 adalah Lu Sueyao, seorang murid Akademi Suci Akademi Danwu. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan atas nama Akademi Danwu. Ini jelas bukan untuk melelang pil, tetapi mungkin untuk memastikan keselamatan hidup Dan Wu Chen. Tampaknya Akademi Danwu sangat menghargai Dan Wu Chen dan khawatir tentang kecelakaan apapun. Wajar jika dikatakan bahwa penerima manfaat terbesar dari lelang ini adalah Dan Wu Chen. Selain itu, dia memenangkan lebih dari 3 juta keping kristal misterius kelas atas sebelum berjudi dengan pangeran ke-6 dan yang lainnya. Sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan menjadi sasaran penjahat sekarang. Dapat dimengerti bahwa perguruan tinggi seni bela diri dan mengirim seseorang untuk melindungi keselamatannya. Lebih dari 3 juta keping kristal misterius kelas atas. Mendengar ini, semua orang yang duduk di antara penonton tempat lelang tidak dapat menahan napas, dan mereka terkejut dalam hati mereka. Anda tahu, 3 juta keping kristal misterius kelas atas ini sebanding dengan semua detail dari sebuah keluarga kecil. Tetapi sekarang, kristal misterius ini telah jatuh ke tangan Dan Wu Chen. Tidak heran begitu banyak orang yang mengincar Dan Wu Chen. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus di pelelangan berikutnya. Semua keluarga, dari keluarga kelas 3 hingga keluarga kelas 2, hingga keluarga kelas 1. Ada kekuatan besar seperti keluarga kerajaan, Paviliun Jianwang, dan Villa Fengbo, semuanya berkumpul di sini untuk melelang 10 pil hati es terbaik. Anda berkata, berapa harga 10 pil hati es terbaik yang bisa dijual nanti? Beberapa orang sangat bersemangat. Mereka sangat bersemangat ketika mereka berpikir bahwa kekuatan-kekuatan top ini akan berebut untuk mengambil 10 pil hati es terbaik dan bahkan membayar harga tinggi. Ini akan menjadi pelelangan yang sangat menarik. Di tengah diskusi yang sengit, Lan Yun, mengenakan gaun merah menyala dan disisir dengan selendang lembut dan rambut panjang, berjalan perlahan ke meja pelelangan seperti keindahan yang tak tertandingi dalam lukisan. Ketika dia muncul, semua orang yang duduk di antara penonton menahan napas. Apakah ini Lan Yun? Si cantik pertama Paviliun Lanxing. Sangat cantik.
Lihat matanya. Matanya seperti air biru dan langit biru. Airnya bergerak lembut. Kerumunan orang tercengang. Melihat Lan Yun, mereka semakin iri dan serakah. Bahkan Pangeran Agung, yang dikelilingi oleh para wanita cantik sepanjang hari, tercengang ketika melihat Lan Yun berdandan dan berkata, ada wanita cantik seperti itu di dunia. Pangeran ke-6 juga menyeka beberapa warna serakah di bagian bawah matanya. Meskipun tunangannya, Lu Sueyao, duduk di sampingnya, dia tidak menyembunyikannya. Lu Sueyao tersenyum tak berdaya. Dia bertunangan dengan Pangeran ke-6. Sekarang dia adalah tunangan Pangeran ke-6. Namun, dia tidak memiliki kekuatan mengikat pada Pangeran ke-6. Bagaimanapun, Pangeran ke-6 lahir di keluarga kerajaan, dan kekuasaan serta statusnya jauh lebih tinggi daripada dia. Pernikahan ini, sejak awal, tidak ada yang menandingi. Karena itu, Pangeran ke-6 berani serakah kepada wanita lain di sekitar Lu Sueyao. Su Ling adalah alkemis dari 10 pil hati es terbaik. Dia tidak muncul di pelelangan. Namun, agar Su Ling dapat melihat hasil lelang, Pavilion Lanxing secara khusus menempatkan Su Ling di gedung VIP tempat lelang, sehingga semua yang terjadi di tempat lelang dapat dilihat dari kejauhan. Selain itu, untuk memberi penghormatan kepada Su Ling, Pavilion Lanxing meminta Direktur Ding untuk mengantarkan teh untuk Su Ling. Direktur Ding, yang dulu selalu sombong, sangat senang mendengar bahwa dia baru saja mengirimkan air ke teh Su Ling Duan. Baginya, itu adalah pekerjaan yang baik. Tuan Wu Chen, teh apa yang Anda minum? Direktur Ding berdiri di samping Su Ling dan bertanya dengan suara rendah. Saat ini, di hati Direktur Ding, Su Ling adalah harta karun. Jika kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Su Ling, itu tidak hanya akan mendatangkan keuntungan baginya, tetapi juga meningkatkan posisinya di Pavilion Lanxing. Hanya air panas, tidak ada teh. Su Ling berkata dengan samar. Dia menatap tempat lelang. Dia harus mengatakan bahwa Lan Yun benar-benar cantik ketika dia berdandan dengan serius. Dibandingkan dengannya, wanita lain sedikit kurang menawan atau terlalu muda. Hanya Lan Yun, yang telah mengalami banyak badai dan ombak, yang benar-benar baik. Direktur Ding telah membantu Su Ling menuangkan air panas. Melihat bahwa Su Ling menyukai Lan Yun, dia tiba-tiba mengerti bahwa dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Lan Yun di masa depan. Tidak boleh ada lagi kontradiksi. Jika tidak, jalannya di Lanxingge mungkin sudah berakhir. Bagaimanapun, Direktur Ding telah secara pribadi mengalami cara dan Wu Chen. Jangankan pengawas kecilnya, bahkan jika tuan muda dari Villa Fengbo dipukuli di depan dan Wu Chen, dia harus tutup mulut dan mengakui kesalahannya. Mata Su Ling beralih dari Lan Yun ke barisan pertama di bawah panggung lelang. Dia kebetulan melihat pangeran tertua, Pangeran ke-6, Bai Jingtang, Luo Qianli, Lu Sueyao, dan tetua Bai Qing. Dia tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, sepertinya identitasku sebagai Dan Wu Chen benar-benar dapat menimbulkan sensasi di ibu kota kekaisaran. Semua kekuatan utama telah mengirim orang. Lord Ding Guan tetap berada di samping Su Ling. Dia tidak tahu mengapa atau bahkan apa yang ditertawakan Su Ling. Dia bingung. Pada saat ini, di tempat lelang, Lan Yun tersenyum dan berkata langsung, Anda pasti sudah tahu apa yang akan Anda lelang hari ini. Namun, sebelum melelang 10 pil hati es terbaik, kita perlu melelang beberapa harta lainnya, sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak pilihan dan tidak kembali dengan tangan kosong. Direktur Lan Yun, tolong jangan buang-buang waktu semua orang. Silakan langsung ke intinya dan lelang 10 pil bingsin kelas atas secara langsung. Pada saat ini, seorang pria muda dengan wajah cantik tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Tuan Muda Ouyang, jangan khawatir. Hal-hal baik harus dikesampingkan, bukan? Lan Yun tersenyum tipis dan tersenyum, yang sangat menawan, tetapi siapa yang tahu betapa menjijikkannya para pria tampan ini di hati Lan Yun. Meskipun dia sangat jijik di dalam hatinya, Lan Yun masih tertawa untuk bertahan hidup dan berkata, selanjutnya, kita akan melelang harta karun pertama dari Kuali Senong. Permukaan Kuali Senong ini diukir dengan pola susunan, tetapi sangat disayangkan bahwa pola susunannya rusak. Oleh karena itu, harga awal harta karun ini adalah 30.000 keping kristal misterius kelas atas. Z. Mendengar 30.000 keping kristal misterius kelas atas, mereka tidak dapat menahan napas. Sial, berbohong kepada hantu. Kuali yang rusak seperti itu memiliki nama yang mewah. Jika pola susunannya tidak rusak, mungkin masih bernilai sejumlah uang,
tetapi pola susunannya masih rusak dan sama sekali tidak berharga. Adakah yang bisa membeli sesuatu seperti ini? 30.000 keping kristal misterius kelas atas. Berapa kali seekor keledai harus menendang orang yang membeli barang semacam ini agar bisa bersikap bodoh? Lelang bukan hanya proses lelang, tetapi juga proses mencari kebocoran. Jika Anda seorang ahli pola susunan, pasti bagus untuk membeli Senong Ding ini. Pangeran tertua memiliki banyak informasi. Secara alami, dia dapat melihat bahwa ada misteri di Senong Ding, yang jelas luar biasa. Sayang sekali itu ada hubungannya dengan pola susunan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang pola itu, kalau tidak dia harus membelinya. Ahli pola susunan, seharusnya tidak ada ahli pola susunan di seluruh kekaisaran Lanxing. Bai Jingtang mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, profesi ahli pola susunan hanya cocok untuk mereka yang memiliki peluang besar dan bakat terbaik. Jika mereka adalah orang biasa, saya khawatir mereka bahkan tidak bisa mencapai ambang batas ahli pola susunan. Bagus. Pangeran mengangguk, menatap Bai Jingtang dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, saudara Bai memiliki pendapat yang bagus. Segera, Pangeran menatap Lanyun dan berkata sambil tersenyum, pengawas Lanyun, tidak ada ahli pola susunan di sini. Silakan lelang harta karun berikutnya secara langsung. Lanyun tersenyum tak berdaya. Kuali Senong benar-benar terkait dengan pola susunan. Jika dia tidak mahir dalam pola susunan, dia tidak akan memiliki nilai sama sekali. Itu adalah pemborosan Suanjing. Dia melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk menurunkan kuali Senong, tetapi saat itu, sebuah teriakan terdengar, saya memberikan 30.000 keping Suanjing kelas atas. Saya ingin kuali Senong ini. Hah, semua orang tercengang dan menatap pria yang berbicara. Pria itu adalah Sangguan Lan. Apakah Sangguan Lan gila? Apa yang dipikirkannya dengan membeli barang rongsokan seperti itu seharga 30.000 keping kristal misterius kelas atas? Ya, bahkan jika keluarga Sangguan punya uang, itu tidak bisa disia-siakan seperti ini. Meskipun 30.000 keping kristal misterius kelas atas tidak banyak, tidak hemat biaya untuk membeli pola susunan yang compang camping seperti itu yang telah hancur. Banyak orang berkata, mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, Sangguan Lan hanya tersenyum. Dengan jiwanya, dia bisa merasakan bahwa kuali Senong memang luar biasa. Jika pola susunan di atasnya dapat diperbaiki, itu pasti harta yang bagus. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Hehe, karena pejabat senior menginginkan kuali Senong ini, selesailah. Sebelum Lan Yun selesai berbicara, dia baru saja mendengar sebuah suara, saya memberikan 100.000 keping kristal misterius kelas atas. Saya ingin kuali Senong ini. 100.000. Kerumunan itu tiba-tiba tampak bingung. Senong Ding yang ingin dibeli orang lain seharga 30.000 yuan Suanjing kelas atas, Anda langsung menawarkan harga setinggi langit 100.000. Tidak bisakah Anda membuang-buang uang seperti ini? Semua orang melihat ke arah pria itu. Itu adalah Direktur Ding. Pada saat ini, meskipun Direktur Ding tersenyum, dia sudah berjuang di dalam hatinya. Dia tidak bisa membeli tripod busuk seperti itu dengan 100.000 yuan. Jika Suling tidak membiarkannya membelinya, dia tidak akan membeli barang seperti itu. Direktur Ding. Lan Yun menatap Direktur Ding dalam-dalam dan segera mengerti bahwa tripod itu pasti yang diinginkan dan Wu Chen. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, yang menawar paling tinggi akan mendapatkannya. Tripod Senong akan dijual kepada Direktur Ding. Haha, Direktur Ding tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan. Dia baru saja memenangkan 100.000 buah Suanjing kelas atas, tetapi dia mengeluarkannya sekarang. Apa yang dipikirkan Direktur Ding? Apakah dia tergila-gila dengan 100.000 keping kristal Suan kelas atas? Jika istrinya tahu, dia pasti akan membunuhnya. Direktur Ding membuat keputusannya sendiri dan membeli tripod yang rusak seperti itu. Ketika dia kembali, istrinya pasti akan membiarkannya berlutut di papan cuci. Kerumunan itu mencibir. Sangguan Lan tentu saja tidak menawar lagi. Meskipun dia menganggap tripod Senong adalah harta yang tidak lengkap, dia tidak berpikir tripod Senong bernilai 100.000 keping kristal Suan kelas atas. Bagaimanapun, 100.000 keping kristal Suan kelas atas bukanlah jumlah yang sedikit. Setelah Anda membelinya, Anda akan kehilangan banyak. Direktur Ding sangat bingung. Ketika dia menyerahkan 100.000 keping kristal Suan kelas atas, Lan Yun meminta orang-orang untuk memberinya Ding Senong.
Pada saat ini, dia datang ke gedung VIP dan dengan hati-hati menyerahkan tripod Senong kepada Suling. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan Wuchen, apa hebatnya kuali Senong sehingga Anda bisa menghabiskan 100.000 yuan kristal misterius kelas atas. Suling tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Direktur Ding. Dia mengambil 100.000 keping kristal misterius kelas atas dari Naji dan mengembalikannya kepada Direktur Ding, sambil berkata, terima kasih. Direktur Ding mengambil alih 100.000 keping kristal misterius kelas atas dan wajahnya penuh dengan senyuman, tetapi dia masih tidak mengerti arti penting pembelian kuali Senong oleh Suling. Suling meletakkan kuali Senong di telapak tangannya. Dengan jiwanya, dia juga dapat merasakan keistimewaan kuali Senong, tetapi dia masih tidak dapat melihat misterinya. Namun, kucing hitam itu mengingatkan Suling bahwa kuali Senong sebenarnya adalah misteri dan menasihati Suling untuk tetap membeli kuali itu, jika tidak, dia akan mengalami kerugian besar. Suling tentu saja tidak akan meragukan apa yang dikatakan kucing hitam itu, tetapi dia tidak akan membeli tripod itu, karena jika dia melakukannya, orang lain akan berebut untuk mengambil tripod itu, yang mudah menimbulkan keributan. Bagaimanapun, identitasnya saat ini, tetapi Dan Wuchen, banyak orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu, dia meminta Direktur Ding untuk membeli tripod itu sebagai gantinya. Xiao Hei, Senong Ding mendapatkannya. Apa rahasia Ding ini? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Tripod ini seharusnya bukan tripod Senong selama perang antara dewa dan iblis. Bagaimanapun, tripod Senong pada waktu itu adalah harta karun orang bijak. Dan tripod Senong ini hanyalah tempat penyimpanan. Saya hanya mengatakan ada misteri di dalamnya karena saya melihat ada ruang tersembunyi di tripod Senong ini, seolah-olah ada harta karun. Kucing hitam itu mengingatkannya bahwa persepsinya jauh lebih kuat daripada Suling, dan dia memiliki pengetahuan yang luas. Secara alami, dia dapat melihat bahwa ada misteri di Senong Ding. Begitu, Suling mengangguk sambil berpikir. Menurut perkataan kucing hitam itu, dia menggunakan jiwanya untuk mengintip ke dalam kuali Senong. Baru kemudian dia menemukan bahwa kuali Senong memang mengandung misteri, dan ada ruang gelap di dalamnya. Meskipun dia menemukan ruang gelap itu, Suling tidak cukup bodoh untuk membukanya di sini. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan ada juga Direktur Ding di sini. Suling hanya tersenyum dan berkata, kuali itu perlu memperbaiki pola susunan. Kebetulan aku mengenal seorang ahli pola susunan, jadi aku ingin membeli kuali itu. Mendengar ucapan itu, Direktur Ding mengangguk, tetapi sesaat kemudian, beberapa warna bermartabat muncul di wajahnya. Dan Wuchen mengenal ahli pola susunan. Jika ini keluar, itu pasti akan menjadi sensasi lain. Lagi pula, ahli pola susunan sangat langka sehingga sulit untuk menemukannya bahkan di seluruh kekaisaran Lanxing. Karena ahli pola susunan tidak hanya membutuhkan bakat yang sangat tinggi, tetapi juga membutuhkan kesempatan. Kalau tidak, aku khawatir akan sulit untuk memulai. Tentu saja, Suling mampu melangkah ke ambang batas ahli pola susunan, terutama karena ia memperoleh warisan ahli pola susunan tingkat 7 secara kebetulan. Jika tidak, Suling sendiri tidak dapat menjadi ahli pola susunan jika ia memahami misteri pola susunan. Karena pola susunan berbeda dari pil, pola susunan selalu berubah. Perubahan pola dapat memengaruhi pola susunan dan mengubah seluruh susunan. Selain terkejut, Direktur Ding tidak lupa menjilat Suling. Ia berkata, Tuan Wuchen sangat luar biasa sehingga bahkan orang-orang dengan profesi suci seperti ahli pola susunan dapat mengenalnya. Suling tersenyum tipis dan membawa tripod ke atas ring, kemudian dia melanjutkan menonton pelelangan itu. Tidak ada yang istimewa dari beberapa harta karun yang dilelang berikutnya. Suling hanya melihatnya sekilas, lalu memejamkan matanya. Sampai kucing hitam itu berada di lautan udara, dia tiba-tiba berteriak, Suling, tolong fotokan baju zirah itu untukku. Hah, mendengar ucapan itu, Suling langsung membuka matanya dan merasa puas sekaligus bingung. Dia melihat ke arah pelelangan. Saat ini, memang ada sepasang baju zirah di panggung pelelangan, tetapi baju zirah itu tidak lengkap dan rusak. Aku khawatir bahkan pedang biasa pun tidak akan mampu menahannya. Xiao Hei, baju zirah itu hampir hancur. Untuk apa kamu menginginkannya? Kata Suling penasaran. Itu baju zirah penusuk gunung dari keluarga tikus penusuk gunung. Luar biasa. Selama perang dewa dan iblis, keluarga tikus penusuk gunung telah hancur dan semua baju zirah penusuk gunung telah hilang.
Meskipun baju zirah itu hampir hancur, itu bisa menjadi baju zirah yang sangat kuat selama pola susunannya digambarkan kembali. Kucing hitam itu menjelaskan, tampak berwibawa. Bagus, dikatakan bahwa itu hilang selama perang antara dewa dan iblis. Suling segera memahami pentingnya baju besi yang hampir hancur ini. Saat ini, dia tampak sangat serius dan menatap dingin ke tempat pelelangan. Pada saat ini, Lan Yun meletakkan baju besi gunung di atas panggung. Orang-orang yang mengetahui barang-barang itu siap untuk bergerak. Di antara mereka, ada pangeran tertua, tetua Baiking dan Sangguan Lan. Orang-orang dari latar belakang yang luar biasa ini kurang lebih dapat melihat bahwa keunggulan baju besi itu hampir hancur, tetapi itu tidak memengaruhinya. Hadirin sekalian, baju besi ini diperoleh dari gunung berapi perbatasan. Meskipun tidak lengkap dan rusak, itu masih merupakan harta karun. Harga awalnya adalah 100.000 buah Xuanjing kelas atas. Lan Yun tersenyum. Sebenarnya, baju besi Trenggiling telah diidentifikasi sejak lama. Jika tidak ada ahli pola susunan untuk menggambarkan kembali pola susunan, baju besi itu akan sia-sia. Namun, jika ada ahli pola susunan untuk menggambarkan pola susunan, baju besi penusuk gunung akan menjadi sangat kuat. 100.000 keping kristal Xuan kelas atas, apakah pavilion Lan Xing gila? Siapa yang mau menghabiskan 100.000 keping kristal Xuan kelas atas untuk membeli baju besi yang rusak seperti itu? Ya, kamu bisa membeli baju besi yang bagus dengan 100.000 keping kristal Xuan kelas atas. Sungguh sia-sia membeli baju besi yang rusak ini. Banyak orang di antara hadirin tidak melihat keunikan baju besi gunung itu, berkata dengan suara yang dalam. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan keras, 150.000. Penawarnya adalah Sangguan Lan. Dia tiba-tiba berdiri dan tampak sangat serius. Jelas bahwa dia pasti menang. 200.000. Pangeran Agung itu segera tersenyum, berdiri dan berkata, orang-orang di sekitarku tidak tahu mengapa. Pangeran besar, yang selalu tenang, tidak tahan saat ini. Dia sangat bersemangat untuk baju besi di atas panggung. Apakah baju besi ini benar-benar luar biasa? Seseorang terkejut. Mungkin kita manusia biasa, dan kita tidak dapat melihat keistimewaan baju besi itu. Lihat, pangeran tertua, mereka semua tampaknya ingin bersaing untuk baju besi ini. Mereka menatap Sangguan Lan, dan kemudian melihat pangeran besar dan yang lainnya. Mereka melihat bahwa pangeran besar dan yang lainnya semua memiliki mata yang panas dan jelas yakin untuk memenangkan baju perang. 300.000. Pada saat ini, Ouyang Fei tidak bisa duduk diam dan berteriak langsung.